Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anandaku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi dalam topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu komunikasi terapeutik pada lansia. Oke, jika kita mendengar komunikasi terapeutik pada lansia, apa yang terpikirkan oleh ananda sekalian? Mungkin yang terpikirkan bagaimana berkomunikasi yang baik dengan lansia, bagaimana kita menghadapi lansia itu sendiri, bagaimana menghadapi lansia dengan gangguan pendengaran misalnya, bagaimana pesan yang kita sampaikan kepada lansia itu bisa sampai walaupun kita sama-sama mengetahui lansia saat kita sudah lansia atau seseorang mengalami masa lansia, semua sistem dalam tubuhnya mengalami penurunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya komunikasi terapeutik pada lansia. Nah, dalam komunikasi terapeutik pada lansia yang akan kita bahas pada hari ini, saya akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama, apa sih? Yang pertama itu adalah pengertian komunikasi terapeutik, yang kedua, manfaat komunikasi terapeutik, kemudian yang ketiga, apa komunikasi terapeutik pada lansia itu sendiri, yang keempat, bagaimana keterampilan komunikasi terapeutik, yang kelima, teknik komunikasi terapeutik pada lansia. Oke, yang keenam, pendekatan perawatan lansia dalam konteks komunikasi. Yang ketujuh, karakteristik komunikasi terapeutik pada lansia. Yang kedelapan, prinsip gerontologi untuk komunikasi. Yang kesembilan, teknik komunikasi lansia pada reaksi penolakan. Dan yang kesepuluh, bagaimana hambatan komunikasi terapeutik pada lansia. Yang pertama, kita masuk apa itu pengertian dan manfaat komunikasi terapeutik. Ini konteksnya komunikasi terapeutik secara umum dulu ya. Yang pertama, dari sisi pengertian, komunikasi terapeutik itu merupakan komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Itu menurut Indrawati 2003. Nah, menurut Stuart dan Sadden, pengertian komunikasi terapeutik itu adalah hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, pengalaman dalam membina hubungan intim terapeutik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada apa sih manfaat dari komunikasi terapeutik itu sendiri. Kalau ananda sekalian sudah tahu tadi pengertiannya, kita bisa tarik nih manfaatnya. Apa sih manfaatnya kita melakukan atau mempelajari komunikasi terapeutik ini? Yang pertama, manfaatnya yaitu mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan dan mengkaji masalah dan melakukan evaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat. Nah, manfaat lain dari komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien. Jadi, manfaat yang bisa kita terima atau kita dapatkan dari komunikasi terapeutik itu sendiri, yang pertama, si pasien bisa mengungkapkan perasaan dan si perawat bisa mengkaji apa saja masalah yang dialami oleh pasien tersebut, dan kita bisa melakukan evaluasi dan tindakan perawatan yang sesuai dengan keadaan dari pasiennya. Itu dari segi manfaat dari komunikasi terapeutik. Nah, tadi kita bahas tentang komunikasi terapeutik secara garis besar. Sekarang kita masuk lagi kepada komunikasi terapeutik pada lansia. Nah, kalau ananda sekalian mendengar komunikasi terapeutik lansia, apa yang kepikirkan atau apa itu komunikasi terapeutik pada lansia? Nah, di sini saya akan menjelaskan komunikasi terapeutik pada lansia. Dari segi komunikasi dulu. Komunikasi dengan lansia adalah proses penyampaian pesan atau gagasan dari petugas atau perawat kepada lanjut usia dan diperoleh tanggapan dari lanjut usia sehingga diperoleh kesepakatan tentang isi pesan dari komunikasi tersebut. Komunikasi yang baik kepada lansia, ini kita fokusnya kepada lansia. Komunikasi yang baik pesannya biasanya singkat, jelas, lengkap, dan sederhana. Sarana komunikasi meliputi panca indera yang bisa kita lakukan untuk sarana komunikasi seperti mata,
mulut, tangan dan jari, dan bisa juga dengan buatan manusia seperti TV, radio, dan surat kabar. Jadi untuk melakukan komunikasi kepada lansia itu jangan bertele-tele gitu ya. Jadi dengan pesan yang singkat, jelas, lengkap, dan sederhana. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh lansia itu sendiri. Kemudian bagaimana sikap atau penyampaian pesan yang harus kita sampaikan kepada lansia? Karena tadi kita sudah bahas lansia ini adalah mereka mengalami penurunan fungsi semuanya dari semua sistemnya, berarti kita punya sikap khusus yang harus kita lakukan saat komunikasi terapeutik kepada lansia. Apa itu sikap dalam menyampaikan pesan? Yang harus kita lakukan sebagai si pemberi komunikasi atau si penyampai komunikasi atau penyampai pesan adalah sikap kita harus dengan jarak yang dekat. Jarak kita tidak boleh terlalu jauh kepada lansianya. Kemudian suara yang kita sampaikan atau suara yang disampaikan oleh si pemberi pesan itu suaranya harus jelas. Kemudian cara berbicaranya tidak terlalu cepat, menggunakan kalimat yang pendek, kemudian wajah kita harus berseri atau friendly, atau jangan memberikan wajah yang abnormal seperti cemberut ya, pada lansia itu nggak boleh. Kemudian usahakan saat komunikasi sama lansia itu sambil melihat lansia itu, maksud saya menatap matanya. Kemudian kita harus sabar, bersikap sabar, kemudian bersikap telaten. Kemudian kita tidak terburu-buru ya dalam berbicara atau berkomunikasi dengan lansia. Kemudian kalau sikap tubuh atau gestur tubuh, kalau bisa kita sedikit membungkuk ya. Kemudian jempol tangan bersikap mempersilahkan, misalnya seperti itu. Yaitu untuk sikap bagaimana komunikasi kita kepada lansia. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi kita dengan lansia itu berjalan lancar. Jadi ada hal-hal yang perlu Anda sekalian perhatikan. Yang pertama, menguasai bahan dan pesan yang disampaikan. Jadi saat Anda melakukan komunikasi kepada lansia, bahan atau apa topik yang mau dibicarakan dengan lansia itu harus juga jelas ya. Jadi lancar apa yang disampaikan kepada lansia. Kemudian menguasai bahasa setempat, maksudnya seandainya Anda perawat komunitas yang datang ke suatu daerah, kalau bisa saat Anda berkomunikasi pada lansia itu menggunakan bahasa setempat atau bahasa yang bisa dimengerti oleh lansia. Kemudian saat berbicara atau berkomunikasi dengan lansia tidak terburu-buru, memiliki keyakinan atau percaya diri Anda saat melakukan komunikasi, kemudian bersuara lembut, percaya diri, ramah, dan sopan. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ke lingkungan. Bagaimana lingkungan yang mendukung saat kita melakukan komunikasi terapeutik pada lansia? Yang pertama, usahakan suasananya itu terbuka ya. Jadi saat kita melakukan komunikasi kepada lansia, suasananya terbuka, kemudian akrab. Jadi antara Anda nanti dengan lansianya terjalin komunikasi yang akrab, santai ya, tidak terlalu kaku, tetapi tetap jaga keramahan. Posisi kita dengan lansia harus posisi yang menghormati dan memahami keadaan dari lansia tersebut. Nah, masuk kita ke topik selanjutnya, yaitu keterampilan komunikasi terapeutik pada lansia. Nah, bagaimana sih keterampilan kita dalam berkomunikasi dengan lansia? Yang pertama, perawat membuka wawancara dengan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan lama wawancara. Jadi seperti biasa ya, saat Anda melakukan komunikasi kepada lansia itu, kita harus bina hubungan saling percaya dulu ya di fase orientasi dengan cara perawat memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kepada lansianya dan lama wawancara. Seperti ini. Selamat pagi Nek, perkenalkan nama saya Suster Bunga. Hari ini saya akan melakukan perawatan kepada Nenek. Adapun tujuannya yaitu untuk Nenek supaya tahu apa saja makanan yang atau nutrisi yang sesuai dengan penyakit hipertensi yang Nenek alami sekarang. Waktunya 15 menit. Bagaimana Nek? Nenek setuju. Jadi seperti itu ya. Yang pertama, perawat membuka wawancara dengan memperkenalkan diri, kontrak waktu dan sebagainya.
Berikutnya, keterampilan yang harus dipenuhi oleh perawat saat melakukan komunikasi terapeutik yaitu berikan waktu yang cukup kepada pasien untuk menjawab berkaitan dengan pemunduran kemampuan untuk merespon verbal. Nah, seandainya saat proses tanya jawab itu berlangsung, jawaban dari lansia itu sendiri lama, itu nggak masalah ya, karena sama kita ketahui tadi, karena dia mengalami penurunan dalam kemampuan merespon verbalnya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, bagaimana keterampilan tadi. Berikan waktu kepada lansia tadi untuk menjawab ya. Mungkin waktunya berbeda dengan Anda saat berkomunikasi dengan dewasa ataupun remaja. Oke, keterampilan selanjutnya yang harus perawat punya saat komunikasi dengan lansia yaitu gunakan kata-kata tidak asing bagi klien sesuai dengan latar belakang sosial-kulturalnya. Jadi istilahnya kata-kata yang Anda ucapkan tadi itu jangan sampai tidak dimengerti oleh lansia tersebut. Selanjutnya, gunakan pertanyaan yang pendek dan jelas karena pasien lansia kesulitan dalam berpikir abstrak. Ini nggak boleh terlalu panjang ya pertanyaannya sehingga susah mengerti lansianya. Jadi gunakan pertanyaan yang pendek tapi dimengerti ya, singkat dan jelas. Kemudian keterampilan selanjutnya yang harus dimiliki oleh perawat adalah memperlihatkan dukungan dan perhatian dengan memberikan respon nonverbal seperti kontak mata secara langsung ya saat berbicara, duduk dan menyentuh pasien. Misalnya Anda mengatakan, "Selamat pagi, Nek, apa kabar?" sambil menyentuh pasien. Kemudian kontak matanya dengan pasien juga kontak mata yang sesuai. Selanjutnya, perawat harus cermat dalam mengidentifikasi tanda-tanda kepribadian pasien dan distres yang dialami. Jadi kita harus melihat keadaan psikologis dari pasiennya, apakah pasien tadi atau lansia tadi mengalami distres atau stres yang dialaminya, misalnya mengalami gangguan kecemasan, depresi dan yang lainnya. Itu juga harus diperhatikan oleh perawat saat berkomunikasi dengan lansia. Selanjutnya, perawat tidak boleh berasumsi bahwa pasien memahami tujuan dari komunikasi dan tindakan. Jadi nggak boleh kita berasumsi sendiri ya, oh kayaknya nenek ini udah ngerti nih sama apa yang saya jelaskan. Nggak boleh begitu. Jadi kita harus menanyakan sama lansia tadi mengerti atau tidak dengan apa yang kita sampaikan. Jadi nggak boleh berasumsi sendiri. Selanjutnya, perawat harus memperhatikan respon pasien dengan mendengarkan dengan cermat dan tetap mengobservasi. Jadi jangan Anda saja yang dominan dalam melakukan komunikasi dengan lansia. Jadi kita harus memperhatikan respon pasien dan mendengarkan ceritanya. Misalnya Anda berceritanya tentang nutrisi, kemudian tiba-tiba lansia tadi bercerita tentang anaknya yang kurang perhatian atau anaknya tidak nelpon lansia tadi, kemudian Anda langsung cut, kemudian Anda tetap lanjut dengan apa materi Anda, itu nggak boleh ya. Kita tetap harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh lansia tadi. Kemudian selanjutnya, lingkungan harus dibuat nyaman, kursi dan tempat tidur harus dibuat senyaman mungkin. Kalau misalnya Anda berkomunikasinya secara duduk atau menggunakan kursi, menggunakanlah kursi dengan nyaman ya. Atau misalnya lansianya sedang tidur, kemudian Anda sedang duduk, komunikasi seperti itu. Pokoknya lingkungannya harus nyaman, tempat tidurnya juga harus nyaman gitu ya. Kemudian lingkungan harus dimodifikasi sesuai dengan kondisi lansia yang sensitif, suara frekuensi tinggi atau perubahan kemampuan penglihatan. Jadi kita juga harus melihat keadaan lansia tadi ya. Ciptakanlah lingkungan tadi atau modifikasi lingkungan tadi supaya tidak terjadi masalah-masalah saat komunikasi dengan lansia, seperti kondisi lansia yang sensitif ya, harus dimodifikasi lingkungannya seperti apa. Kemudian suara frekuensi tinggi. Jadi kalau seandainya lansianya tidak bisa dengan suara dengan frekuensi yang lambat, kurang terdengar, misalnya lansia kurang dalam pendengarannya, Anda bisa meninggikan intonasi atau frekuensi suara Anda. Jadi seperti itu. Atau perubahan kemampuan dalam penglihatan lansianya, jadi kita bisa modifikasi lingkungan.
Kemudian selanjutnya, perawat harus mengkonsultasikan hasil komunikasi kepada keluarga pasien. Seandainya tadi Anda sudah melakukan komunikasi dengan lansianya, contoh yang saya kasih tadi, nutrisi yang baik untuk penyakit lansia yaitu hipertensi. Jadi apa hasil dari komunikasi Anda dengan lansia tadi, wajib juga kita sampaikan kepada keluarganya. Kemudian memperhatikan kondisi fisik pasien pada waktu wawancara. Misalnya saat Anda saat wawancara berlangsung lansianya mengalami pusing atau misalnya ada jantung berdebar atau berkeringat atau ada tanda-tanda dari peningkatan dari gangguan fisiknya tadi, komunikasinya bisa dihentikan ya. Kita bisa fokus kepada gangguan fisik yang dialami oleh lansia tadi gitu. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana komunikasi yang mudah untuk lansia. Menurut Wahyudi itu, lanjut usia mengalami penurunan daya ingat, mengalami kesulitan untuk mengerti yang dikatakan orang lain. Hal ini sangat mengecewakan dan membingungkan lansia. Dan perawat oleh karena itu perlu menciptakan komunikasi yang mudah bagi lansia. Caranya yang pertama, berucap dengan akrab. Jadi kita itu berucap yang akrab. Kemudian pakai kalimat yang pendek dan sederhana, jangan menggunakan kalimat yang panjang yang sulit dimengerti oleh lansia. Kemudian ulangi kalimat secara tepat, kemudian beri pilihan yang sederhana kepada lansia. Kemudian kurangi gangguan ya, saat komunikasi kita usahakan kurangi gangguan yang akan nanti muncul. Kemudian pakai etika kita saat berkomunikasi. Ini kan kita kepada lansia, jadi terapkanlah komunikasi bagaimana Anda menerapkan komunikasi dengan hormat kepada lansia tadi. Kemudian berikan keputusan yang tepat saat kita berkomunikasi dengan lansia. Seperti itu untuk kita supaya pesan yang disampaikan kepada lansia itu bisa diterima oleh lansia tersebut. Selanjutnya, bagaimana karakteristik komunikasi terapeutik pada lansia? Menurut Arwani ada 3 karakteristik komunikasi terapeutik pada lansia. Yang pertama, ikhlas ya. Semua perasaan negatif yang dimiliki oleh pasien harus bisa diterima dan pendekatan individu dengan verbal maupun non-verbal akan memberikan bantuan kepada pasien untuk mengkonsumsi kondisi secara tepat. Jadi komunikasi terapeutik pada lansia itu kita harus melakukan dengan ikhlas. Yang kedua, karakteristiknya yaitu empati, merupakan sikap jujur dalam menerima kondisi klien ya. Kita empati, menerima kondisi klien, objektif dalam memberikan penilaian terhadap kondisi pasien dan tidak berlebihan. Yang ketiga, kita harus hangat ya saat berkomunikasi dengan pasien. Kehangatan dan sikap pesimis yang diberikan diharapkan pasien dapat memberikan dan mewujudkan ide-ide tanpa rasa takut ya dengan komunikasi yang hangat tadi, sehingga pasien bisa mengekspresikan perasaan yang lebih mendalam saat dia berinteraksi dengan Anda sebagai penerima pesan. Nah, kita lanjut ke apa saja pendekatan yang bisa kita lakukan kepada lansia saat melakukan komunikasi terapeutik. Yang pertama, komunikasi dengan pendekatan fisik ya. Perawatan yang memperhatikan kesehatan, objektif, kebutuhan, kejadian-kejadian yang dialami pasien lanjut usia semasa hidupnya, perubahan fisik pada organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih bisa dicapai dan dikembangkan, dan penyakit yang dapat dicegah atau ditekan progresifnya. Perawatan fisik secara umum bagi pasien lanjut usia dapat dibagi atas 2 bagian ya. Ini yang pertama, pasien lanjut usia untuk yang masih aktif ya. Maksudnya sini yang keadaan fisiknya masih mampu bergerak tanpa bantuan orang lain, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masih mampu melakukan sendiri. Kemudian pasien lanjut usia yang pasif, maksudnya di sini tidak dapat bangun dan keadaan fisiknya mengalami kelumpuhan atau sakit. Perawat harus mengetahui dasar perawatan pasien lanjut usia ini, terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan dirinya.
atau personal hygiene. Sangat penting dalam usaha mencegah timbulnya peradangan, mencegah timbulnya infeksi, dan dapat timbul bila kebersihan lingkungan atau kebersihan kurang dapat diperhatikan. Nah, itu yang pertama dalam segi pendekatan fisik. Jadi kita harus melihat keadaan fisik dari klien tadi, apakah klien atau pasien kita dalam keadaan fisik yang pasif atau aktif. Jadi bisa kita lakukan dengan pendekatan fisik tadi. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan psikologis, di mana kita ketahui perawat harus mampu berperan penting untuk mengadakan pendekatan edukatif pada lanjut usia. Perawat dapat berperan sebagai suportif, ya. Kita bisa mensupport lansia tadi, kemudian kita bisa menjadi interpreter terhadap segala sesuatu yang asing pada lansia dan sebagai sahabat yang akrab, ya. Itu dari pendekatan psikologis. Perawat hendaknya memiliki kesabaran, ketelitian, dan dapat memberikan kesempatan dan waktu yang cukup banyak untuk menerima berbagai bentuk keluhan pada lansia tadi agar lansia merasa puas. Jadi kita harus mendengarkan, memperhatikan, ya. Kemudian kita memberikan kesempatan pada lansia untuk bercerita sehingga lansia bisa terbuka kepada Anda. Kemudian perawat harus memegang prinsip triple S, sabar, simpati, dan servis. Jadi 3 hal ini yang harus dimiliki oleh perawat dalam melakukan pendekatan psikologis. Kemudian bila perawat ingin mengubah tingkah laku dan pandangan mereka terhadap kesehatan, perawat bisa melakukan secara perlahan dan bertahap. Jadi jangan dipaksakan secara cepat, ya. Perawat harus dapat mendukung mental mereka, kemudian mereka sehingga seluruh pengalaman yang dilalui tidak menambah beban dari lansia tadi. Bila perlu diusahakan agar di masa lanjut usia ini mereka dapat merasa puas dan merasa bahagia dan dihargai. Itu dari pendekatan psikologis. Selanjutnya kita ke pendekatan secara sosial. Nah, kita sama-sama mengetahui dengan pendekatan sosial ini seperti kita berdiskusi, tukar pikiran, bercerita, merupakan salah satu upaya perawat dalam pendekatan sosial dengan lansia. Memberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dengan sesama klien lanjut usia, kita bawa nih lansianya, sesama lansia untuk bisa bersosialisasi gitu, ya, menciptakan sosialisasi antar mereka, antara lansia dan lansia. Kemudian pendekatan sosial ini merupakan suatu pegangan bagi perawat bahwa orang yang dihadapi adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jadi jangan nanti berpikir lansia itu dia hanya mempunyai atau cenderung kepada dirinya sendiri atau keluarga saja, padahal kita selayaknya adalah makhluk sosial yang perlu bersosialisasi dengan yang lain. Kemudian menciptakan hubungan sosial antar lanjut usia dan lanjut usia maupun dengan perawat itu sendiri. Para lanjut usia perlu dirangsang untuk mengetahui dunia luar seperti tadi dengan komunikasi dengan lansia lain atau dengan menonton TV, mendengar radio, membaca majalah dan surat kabar. Jadi lansia juga terpapar dengan informasi-informasi dari segi sosial. Kemudian dapat disadari bahwa pendekatan komunikasi dalam perawatan tidak kalah pentingnya dengan upaya pengobatan medis. Jadi jangan melulu kita hanya berorientasi kepada pengobatan saja tanpa kita mengorientasinya dengan komunikasi juga. Kemudian dalam proses penyembuhan atau ketenangan pada pasien lanjut usia. Jadi komunikasi ini sangat penting juga untuk meningkatkan dalam segi kesembuhan fisik pasien lansia. Pendekatan yang keempat, pendekatan spiritual, ya. Sama kita ketahui perawat harus bisa memberikan ketenangan, kepuasan hidup pada lansia dalam hubungan dengan Tuhan dan agama yang dianut oleh lansia tadi. Terutama bila lanjut usia dalam keadaan sakit dan pendekatan ke kematian, maksudnya di masa menjelang ajal, ya. Kemudian sehubungan dengan pendekatan spiritual bagi pasien lanjut usia yang menghadapi kematian, biasanya lansia tadi dihantui dengan rasa takut, semacam itu dihindari.
ya seperti ketidakpastian akan pengalaman selanjutnya, adanya rasa sakit atau penderitaan sehingga menyertainya, kegelisahan atau tidak kumpul lagi dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya. Jadi kita wajib memberikan pendekatan spiritual, kita orientasikan lansia tadi bagaimana dia dekat lagi dengan Sang Penciptanya. Jadi seperti itu untuk pendekatan yang harus diberikan oleh perawat saat berkomunikasi kepada lansia. Nah, lanjut kita ke bagaimana sih teknik-teknik kita saat berkomunikasi terapeutik kepada lansia. Yang pertama, kita menggunakan teknik yang asertif. Jadi saat kita berkomunikasi dengan lansia, gunakanlah teknik asertif. Yang kedua, teknik suportif ya. Jadi saat kita berkomunikasi, kita juga lakukan teknik suportif kepada lansia. Teknik yang ketiga, responsif. Jadi kita juga menggunakan teknik responsif saat melakukan komunikasi kepada lansia. Teknik yang keempat, sabar, kemudian ikhlas, kemudian selanjutnya tekniknya yang kita lakukan saat berkomunikasi dengan lansia adalah dengan teknik fokus, kemudian klarifikasi jika terjadi pemahaman yang kurang dimengerti. Itu dari segi teknik berkomunikasi dengan lansia. Selanjutnya masuk kita kepada hambatan-hambatan apa saja yang dialami saat berkomunikasi dengan lansia. Yang pertama, hambatan pada pasien dengan demensia ya. Sama kita ketahui, pasien demensia itu mengalami penurunan dalam segi kognitif. Itu akan menghambat kita dalam berkomunikasi dengan lansia. Tapi dengan tadi prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari, semoga hambatan tadi bisa berkurang ya. Kemudian yang kedua, pasien dengan defisit sensorik. Yang ketiga, lansia dengan non-asertif, yang dengan keadaan non-asertif. Yang keempat, lansia dengan keadaan agresif, ya itu merupakan hambatan juga saat kita melakukan komunikasi. Kemudian yang kelima, pasien yang biasanya ditemani oleh caregiver. Maksudnya di sini menjadi hambatan yaitu kadang dia hanya mau mendengarkan dari sisi caregiver saja. Itu bentuk hambatan-hambatan tadi. Tapi hambatan tadi bisa kita cegah atau kita upayakan carikan solusinya dengan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, tadi kita sudah mempelajari pengertian, manfaat, teknik ya, kemudian prinsip, kemudian karakteristik ya, di semua sudah kita pelajari. Dan hambatan yang terakhir, jadi sekarang saya akan menjelaskan apa saja kiat dan tips untuk melakukan komunikasi terapeutik pada lansia supaya bisa kita lakukan secara maksimal. Yang pertama, selalu memulai komunikasi dengan mengecek dulu pendengaran klien ya. Kita cek dulu bagaimana pendengaran klien kita lansia tadi, pendengarannya bermasalah atau tidak gitu ya. Pertama harus kita cek dulu. Yang kedua, keraskan suara Anda jika perlu. Jadi tadi misalnya lansia tadi mengalami penurunan dalam pendengaran, berarti tipsnya yang kedua yaitu kita keraskan sedikit suaranya. Kemudian dapatkan perhatian klien sebelum berbicara. Pandanglah dia agar dia dapat melihat mulut Anda. Jadi yang tadi kiat-kiat untuk lansia mengalami penurunan pendengaran tadi, jadi mimik atau gestur dari mulut Anda saat berbicara itu harus jelas ya. Kemudian pandangannya itu kalau bisa dia melihat bagaimana mimik mulut Anda. Yang keempat, atur lingkungan sehingga menjadi kondusif untuk komunikasi yang baik. Kurangi gangguan visual dan auditory, pastikan adanya pencahayaan yang cukup. Jadi ciptakanlah lingkungan yang kondusif ya saat kita berkomunikasi dengan lansia. Yang berisik itu kalau bisa nggak ada gitu ya, atau suara-suara yang mengganggu. Ciptakanlah lingkungan yang sesuai. Kemudian ketika merawat orang tua dengan gangguan komunikasi, ingat kelemahannya. Jangan menganggap kemacetan komunikasi merupakan hasil bahwa klien tidak kooperatif. Jadi intinya seperti ini, lansia tadi mengalami penurunan kognitif seperti demensia atau mengalami gangguan psikologis. Anda menganggap itu adalah komunikasinya yang macet atau tidak terjalin komunikasi yang baik. Tidak ya, kita juga harus mengorientasikan kalau lansia tadi mengalami kemunduran loh gitu ya. Jadi jangan jadikan
itu sebagai kelemahan dalam berkomunikasi. Tips yang keenam, jangan berharap untuk berkomunikasi dengan cara yang sama dengan orang yang tidak mengalami gangguan. Kemudian sebaiknya bertindaklah sebagai partner yang tugasnya memfasilitasi klien untuk mengungkapkan perasaan dan pemahamannya. Jadi kita berusaha menjadi partner dari lansia tadi, ya. Kemudian berbicaralah dengan pelan dan jelas saat menatap matanya, gunakan kalimat pendek dan bahasa yang sederhana. Kemudian bantulah kata-kata Anda dengan isyarat visual, ya. Kemudian serasikan bahasa tubuh dengan pembicaraan Anda, misalnya ketika melaporkan hasil tes yang diinginkan, pesan yang menyatakan bahwa berita tersebut adalah bagus seharusnya dibuktikan dengan ekspresi, postur dan nada tubuh Anda yang mengembirakan, misalnya dengan senyuman, ceria, dan tertawa secukupnya. Contohnya Anda ingin menjelaskan hasil labnya ini baik-baik saja loh, jadi harus sesuai nih berita dengan gestur muka Anda ya. Jadi jangan nanti beritanya berita baik mukanya sedih ya kan, itu lucu. Jadi harus sesuai dengan berita yang mau disampaikan. Kemudian ringkaslah hal-hal yang paling penting dari pembicaraan tersebut. Jadi intinya di akhir kita tarik kesimpulan, kita jelaskan kepada lansia apa inti dari komunikasi kita tadi. Berikan klien waktu yang banyak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan Anda. Jadi jangan menjadi seorang yang dominan dalam berkomunikasi. Anda juga harus mendengarkan juga pertanyaan dari lansia tadi, kemudian sarannya atau seperti apa. Kemudian biarkan ia membuat kesalahan, jangan menegur secara langsung ya. Kemudian tahan keinginan Anda menyelesaikan kalimat. Jadi jangan saat lansia tadi misalnya melenceng topik dari yang dibicarakan, jangan langsung Anda cut ya. Jadi itu nggak boleh dalam berkomunikasi dengan lansia. Kemudian jadilah pendengar yang baik walau keinginan sulit mendengarkannya ya. Jadi pendengar yang baik itu solusi yang baik untuk lansia. Ya, jadi jangan seperti Anda mematahkan apa yang dibicarakan oleh lansia. Jadi pendengar yang baik ya. Kemudian arahkan ke suatu topik pada suatu saat. Intinya tadi sudah bercerita kemana-mana, Anda sudah mendengarkan, kemudian giring lagi kita kepada topik utama dari pembicaraan. Jika mungkin ikutlah keluarga, maksudnya kita ikutkan keluarga atau yang merawat di ruangan bersama Anda. Orang ini biasanya paling akrab dengan pola komunikasi klien dan dapat membantu proses komunikasi. Contohnya tadi ada keluarga dari lansia tadi, misalnya dia biasanya berkomunikasi dengan anaknya, jadi ikutkan nih anaknya saat kita melakukan komunikasi dengan lansianya. Jadi sehingga misalnya ada pemahaman dari lansia yang tidak bisa lansia mengerti, bisa diterjemahkan atau dikomunikasikan kembali oleh keluarga tadi gitu. Jadi itu tadi tips dan trik saat kita berkomunikasi dengan lansia. Oke anak-anak sekalian, itu tadi penjelasan saya terkait teknik komunikasi terapeutik pada lansia atau komunikasi terapeutik pada lansia. Semoga dari video pembelajaran ini membawakan manfaat bagi Anda dan Anda bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari, terutama nanti kalau ketemu dengan pasien lansia. Mungkin itu saja, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.